Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan saja sekarang kepada pemaparan dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi oleh Bapak Dr. Nofresal. Ini gelarnya panjang, ini kebetulan saya harus cari-cari nih apa kepanjangannya. Dr. Nofresal SAMM CSLP. Ternyata saya cari ini CSLP ini kepanjangan dari Certified Supply Chain and Logistic Professional. Begitu Pak, kalau nggak salah Pak ya, Pak Nofresal? Iya Prof, makasih. Lalu kemudian Prof. Ada ESLOG. ESLOG ini saya cari-cari juga tadi di internet, ternyata kepanjangannya Escuela de Logistica. Bahasa apa nih? Bahasa Spanyol atau apa? Itu gitu. Iya. Iya. Baik. Bapak Ibu sekalian, beliau adalah menjadi CEO di Sembada Pratama, yakni School of Supply Chain and Logistics, dengan pendidikan formal S3 ini dari Universitas Indonesia tahun 2009, dan karir perusahaan ini cukup banyak sekali dari mulai 2003 sampai saat ini menjadi direktur utama, kemudian ada presiden direktur. Saya kira saya tidak perlu sebutkan satu persatu, kalau Bapak Ibu sekalian tertarik nanti bisa klik di Pak Jam nggak? Unmute Pak Jam, Prof. Unmute. Pak Jam, sorry, unmute. Pak Jam unmute tuh. Oke, bicara terus. Saya nggak tekan tadi kok unmute jadinya. Ada barangkali ada yang ini ya. Sampai di mana tadi saya ngobrol? Lanjut Prof, lanjut Prof. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah cerita bahwa Dr. Nofresal ini panjang, tadi mengenai gelar sudah saya sampaikan Pak ya, udah bisa sudah ya? Prof. Sudah Oke. Prof. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau tertarik dengan profil beliau ini menjadi pimpinan di Sembada Pratama, School of Supply Chain and Logistics, dan jejak digital mengenai karir beliau ini juga sudah cukup banyak dari mulai tahun 2003 sampai dengan 2021, baik itu sebagai direktur utama, baik itu sebagai managing director, lalu kemudian ada presiden direktur dan segala macam, banyak perusahaannya. Organisasi yang beliau ini ikut terlibat, yakni ALI. ALI ini merupakan singkatan dari Asosiasi Logistik Indonesia. Lalu kemudian beliau juga aktif mengajar di Universitas Indonesia, di ITL Trisakti, lalu kemudian juga di Universitas Internasional Batam, dan juga di UNAN. Ternyata beliau ikut memberikan kontribusi di dalam proses akademik. Lalu beliau juga menjadi konsultan dan tim kerja dari perusahaan dan kementerian lembaga, bisnis pribadi juga macam-macam nih, di retail, kuliner, logistik, dan juga pertambangan. Bapak Ibu sekalian, saya kira seperti saya sampaikan tadi, jika Bapak Ibu tertarik dengan profil beliau dan ingin berhubungan lebih langsung, saya kira nanti di di internet bisa dikontak langsung, dan melalui kontak pribadinya saya kira dari Fakultas Ekonomi juga punya komunikasi yang cukup besar. Kita persilakan saja waktunya kepada Dr. Nofresal untuk menyampaikan paparannya, lalu kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kira begitu saja Pak Dr. Nofresal ya. Kita silakan Bapak, silakan. Baik Prof. Suara saya cukup kedengaran Bapak-Bapak Ibu sekalian? Cukup Pak, bagi saya cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kehormatan besar sekali bagi saya untuk bisa sharing pada siang ini. Ini forum yang sangat berharga dan bernilai tinggi untuk kita semua. Harapannya semoga saya bisa memberi semacam istilah Pak WR4 tadi adalah semacam pencerahan sedikit gitu ya, walaupun konteksnya lebih banyak kepada komersial. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat buat kita bersama-sama. Untuk selanjutnya saya izin, saya sudah menyiapkan bahan paparan, mungkin waktunya sekitar 30-an ya, 10 menit ya Pak Prof ya. Mudah-mudahan saya bisa percepat dan mungkin kita lebih banyak berdiskusi ya. Baik. Oh, bisa Pak Nofresal? Ada ini Mas, ada masalah? Sebentar Pak. Oke, ya. Oke, sudah mulai kelihatan. Udah kelihatan Pak? Oh, hilang lagi? Belum. Hilang lagi. Oke. Oke, ya, oke, ya.
Sudah kelihatan ya, Prof? Sudah, Pak, sudah. Baik, Silakan, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya bisa paparan dengan baik, gitu, Bapak Ibu sekalian, dan efektif, gitu ya. Saya memilih topik sesuai dengan permintaan Pak Rektor dan Pak WR4 tentang income generating PTNBH. Saya menulisnya esensi, implikasi, dan tantangan. Mungkin dari pandangan komersial saja, Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi saya disebutkan oleh Pak Prof moderator bahwa saya posisi hari ini sebagai kapasitas sebagai Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia, dan kebetulan saya juga aktif di Kadin Pusat, Bapak Ibu sekalian. Batasan paparan ini sebenarnya pertama adalah paparan ini hanya memfokuskan pada model income generating PTNBH. Jadi saya tidak membahas tentang prosedur, mekanisme, dan bagaimana manajerial PTNBH, gitu, karena bukan bidang saya tentang itu, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah paparan ini direfleksikan oleh pengalaman pengelolaan bisnis saja sebetulnya. Jadi beberapa pengalaman beberapa pengelola perusahaan baik BUMN maupun swasta. Kemudian saya tambahkan sedikit tentang logistik dan supply chain sebagai salah satu referensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari paparan ini mungkin lebih banyak kepada bagaimana kita menghimpun dan mencoba mengenerate revenue dari berbagai aktivitas untuk pengalaman-pengalaman praktis di perusahaan dan beberapa referensi dari perguruan tinggi lain, gitu, yang tadi sebagian sudah disebutkan oleh Pak Udan. Saya ulang sedikit, Prof, ya, bahwa sedikit profil saya sebenarnya adalah praktisi yang jadi akademisi. Jadi pengalaman praktisinya sudah hampir 30 tahun lebih, dan hari ini masih memimpin beberapa perusahaan-perusahaan. Saya kebetulan terus bersekolah, gitu ya. Jadi sehingga kemudian S1 tahun 1989, S2 2005, S3 2009. Jadi jauh sekali. Tapi saya terus bekerja dan aktif sampai hari ini. Saya terima kasih kepada UNAN karena saya pernah diberi kesempatan oleh Pak Nano dulu waktu di Teknik Industri UNAN untuk ikut aktif di sana, termasuk juga menjadi Industrial Advisory Board sejak tahun 2017 sampai 2021 saya kira, ya. Tidak tahu hari ini mungkin masih bangga. Terus pengalaman-pengalaman ini mungkin mudah-mudahan bisa membantu untuk memberi kontribusi. Saya aktif sebagai Sekretaris Tim Logistik Nasional di Kantor Menko Perekonomian Republik Indonesia selama 2008 sampai 2015 untuk menyusun cetak biru sistem logistik nasional. Kemudian tadi sedikit saya juga punya usaha kecil-kecilan, Pak, bukan besar-besaran sih, di bidang retail, kuliner, dan logistik juga sedikit pertambangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan pendahuluan. Pendahuluan pertama, saya kira ini sesuatu yang Bapak-Bapak pasti dan Bapak Ibu semua sudah paham sekali, bahwa konsepsi otonomi perguruan tinggi adalah untuk menuju ke kemandirian. Saya kira itu yang substansinya. Jadi bagaimana kita bisa membangun satu keberadaan perguruan tinggi untuk menjadi mandiri, dan oleh karena itu kemudian itu bisa dikelola dengan lebih fleksibel tanpa mengurangi peran, fungsi, dan esensi keberadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa setelah menjadi perguruan tinggi yang mandiri, atau dalam konteks ini mungkin PTNBH, maka perguruan tinggi memiliki legitimasi untuk memupuk pendapatan sendiri. Nah, konsep itu kemudian mendorong atau melahirkan kebutuhan akan adanya commercial arms atau income generating unit. Jadi artinya apa? Justru karena itu kemudian kita lebih mendorong untuk membentuk itu. Dengan tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan peningkatan kesejahteraan pengelolaan kampus atau pengelola kampus sendiri, karyawan, kemudian mendorong fleksibilitas dalam meningkatkan produktivitas perguruan tinggi, serta mungkin semakin dekat dengan industri, saya kira, karena akhirnya konsepsinya mengarah kepada itu. Yang kedua adalah tantangan yang kita hadapi dalam PTNBH adalah, saya kira, jumlah mahasiswa yang akan terus bertambah hari ini, baik digital, baik offline maupun online. Dan jumlah mahasiswa itu artinya kalau bagi sebuah perusahaan itu adalah aset sekaligus juga customer, gitu ya. Jadi kita perlu memanage itu dengan lebih baik, gitu. Yang kedua, hari ini globalisasi dan digitalisasi, saya kira saya nggak perlu panjang lebar mengenai ini. Ini konsepsi yang barangkali Bapak Ibu semua sudah sangat paham mengenai ini. Lalu tantangan kedua adalah keterbatasan dana penelitian, dan itu kemudian justru itu diungkap, diberikan kesempatan untuk membuat semacam commercial arms untuk bisa membantu sehingga bisa memberikan
kemampuan untuk memupuk dana penelitian sendiri. Kemudian peningkatan kerjasama dengan industri. Saya kira ini juga penting menjadi tantangan bagi kita, seberapa akses kita kepada industri. Bagaimanapun kita melihat bahwa dengan dinamika yang ada hari ini, maka dan apalagi hari ini misalnya kemampuan industri yang terus bertambah dan sangat membutuhkan talenta-talenta dari universitas, sebenarnya itu menjadi suatu benefit mutualism yang lebih baik. Gitu. Lalu ada tantangan kewirausahaan memang. Saya mau mengatakan dalam bahasa sederhana bahwa tidak mudah menjadi pengusaha. Kalau misalnya pengusaha itu atau berusaha itu gampang, mungkin barangkali semua orang akan menjadi pengusaha gitu. Tapi ini challenge yang harus dihadapi. Jadi karena itu kegiatan kewirausasahaan juga harus dikelola dengan baik dan diserahkan kepada orang-orang yang ahlinya, saya kira ya. Lalu Komisi Kebijakan Pendidikan jelas fondasi pengaturan internal. Ini yang saya kira saya terima kasih tadi Pak WR4 sudah menjelaskan. Ini yang paling mendasar sebetulnya bahwa kita perlu membangun payung ya, payung pengaturan internal baik yang baru maupun yang sudah ada untuk disesuaikan gitu dengan kondisi terkini. Itu sebenarnya deregulasi dan sebagainya gitu. Asal semuanya kita lakukan untuk sesuatu yang menjadi dasar dan fondasi bagi kita untuk mengelola aspek-aspek komersial gitu. Tentu saja juga menjadi tantangan adalah leadership, komitmen dan soliditas pimpinan universitas. Jadi saya kira ini catatan saja bagi kita bersama-sama. Dan kalau kita lihat menjadi dari key success faktornya perguruan tinggi itu, SPTNBH itu adalah bagaimana kita memiliki satu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Jadi maksudnya organisasi income generating-nya. Lalu kemudian adanya sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, ya, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Jadi saya kira pengelolaan perusahaan maupun perusahaan negara maupun perusahaan milik swasta dan sebagainya, keywords-nya memang good governance. Jadi oleh karena itu kita harus membuat aturan yang lebih proporsional untuk hal demikian gitu. Jadi regulasi tidak boleh tumpang tindih dan sebagainya. Lalu kemudian saya kira integriti dan profesionalisme SDM juga bukan hanya kata-kata mutiara saja. Jadi benar-benar sesuatu yang harus kita persiapkan dengan baik. Gitu. Penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas KKN serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi jelas menjadi faktor yang menentukan key success faktornya. Terakhir tentu saja adalah sosialisasi dan pemahaman kita bersama-sama. Itu sebagai pendahuluan Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya masuk ke konsep income generating. Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang income generating, sebetulnya bicara tentang dua hal ya. Secara keseluruhan itu bicara tentang sosial, bicara tentang komersial. Gitu. Jadi itu yang melahirkan dan menuju kepada performance. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan satu performance dan high performance yang kita capai dengan kombinasi antara tugas-tugas pengabdian masyarakat, tugas-tugas kependidikan, tugas-tugas sebagaimana layaknya perguruan tinggi, serta tugas-tugas komersial. Dan saya kira itu yang menjadi esensi pengertian dasarnya gitu. Kalau kita lihat dari konsep income generating itu, maka secara manajerial sebenarnya memang harus tertuang dalam registrar universitas gitu. Jadi kita harus jadi bukan melihat satu periode, dua periode dan sebagainya, tapi memang kita bikin satu platform lah kalau bahasa sekarang gitu ya, bahwa ada rujukan terkait dengan penyelenggaraan income generating itu melalui registrar universitas. Yang kedua, menyusun struktur organisasi khusus untuk income generating unit. Jadi bentuknya seperti apa? Tadi Pak WR4 sudah jelaskan, mungkin PT sendiri atau bagaimana gitu. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Tapi perlu unit khusus, itu poin pentingnya. Yang kedua adalah memprioritaskan optimalisasi aset yang tidak produktif. Itu dulu. Jadi kadang-kadang kita punya aset banyak, tapi kita melihatnya hal lain gitu, yang kemudian menjadi tidak produktif. Bagaimana caranya nanti mungkin sebagian akan saya elaborasi di slide berikutnya. Lalu mengembangkan usaha-usaha bisnis yang related dengan fakultas atau jurusan yang menjadi prioritas pengembangan. Jadi artinya adalah bahwa kita ingin konsepsinya kan menggandeng ya, menggabungkan atau membuat konektivitas gitu antara fakultas jurusan dengan industri. Jadi oleh karena itu kemudian dalam konteks pengembangan itu pasti ada prioritas lah. Kita nggak bisa bisa istilahnya dari semua fakultas dan jurusan kita kembangkan dengan cara yang sama, kan nggak mungkin. Jadi pasti ada yang menjadi skala prioritas. Dan itu perlu dilakukan juga bersama-sama. Melakukan kerjasama dan atau partnership dengan industri. Jelas ini pasti ini
ini sebuah keniscayaan ya hari ini. Jadi saya kira industri hari ini bukan hanya menjadi tempat magang, industri juga menjadi tempat menampung talenta-talenta perguruan tinggi. Industri juga bahkan membutuhkan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan di internal mereka. Jadi saya kira itu juga menjadi hal yang penting, dan kemudian konsep itu kemudian coba disosialisasikan, ditampilkan, diluncurkan, dan mungkin istilah saya di-showcase-kan gitu ya, sehingga kemudian bisa diketahui oleh publik dan sebagainya. Oke, orientasi dari income generating sebenarnya adalah konsep dasarnya adalah bagaimana kita melakukan optimalisasi sumber daya dengan baik ya. Kita punya tanah barangkali, kita punya properti barangkali, kita punya teknologi yang unggul, kita punya bisnis yang sudah ada, dan itu mungkin perlu kita optimalisasikan. Optimizing itu sebenarnya saya kira menjadi sesuatu yang sangat mendasar ya, yang harus kita kelola untuk menampakkan satu konsepsi income generating yang baik. Berikutnya yang kedua adalah pengembangan bisnis terkait dengan kepentingan penguatan eksistensi kampus. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita mengembangkan bisnis tapi cuma memperkuat bukan hanya income generating, tapi juga kita bisa memperkuat dan memposisikan eksistensi kampus melalui mungkin fakultas tertentu, jurusan tertentu, mungkin bidang keahlian tertentu, misalnya. Contohnya misalnya hari ini digitalisasi misalnya, mungkin di belakang saya akan menjelaskan contoh kerjanya gitu ya. Itu menjadi hal yang mendasar untuk juga kita pahami bersama-sama saya kira. Lalu nilai dasar. Nah, ini saya kira penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menjalankan income generating, aktivitas income generating, maka sudah pasti Bapak Ibu sekalian bahwa pengelolaannya dilakukan selayaknya organisasi bisnis gitu. Jadi oleh karena itu tidak asalan gitu kira-kira ya. Jadi kita memang berusaha semaksimal mungkin itu dikelola secara organisasi bisnis. Dan organisasi bisnis itu membutuhkan entrepreneurial mindset dan leadership yang mendukung gitu. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa kalaulah misalnya berusaha itu gampang dan jadi pebisnis itu misalnya mudah gitu ya, barangkali banyak orang akan berusaha melakukan hal yang sama gitu. Tapi karena tidak mudah, jadi kita perlu melakukan semacam satu pemenuhan ya, prerequisite-nya itu dalam hal ini adalah entrepreneurial mindset dan leadership. Lalu kemudian apa sebenarnya sasaran akhir dari sebuah organisasi bisnis gitu? Mau dikatakan mengembangkan pasar, mau mengembangkan revenue, mungkin memimpin market atau market share dan sebagainya. Tapi poin dasarnya sebenarnya cuma satu, yaitu sustainability. Bagaimana kita menjamin keberlangsungan itu yang mungkin harus dijaga sejak dari awal, dan karena itu di-prepare sejak dari awal, sehingga kemudian kita bisa menciptakan satu organisasi bisnis yang sehat dan proporsional gitu, bahkan profesional gitu. Itu yang mungkin nilai dasar yang harus kita kembangkan ke depan. Lalu sustainability itu diraih dengan cara apa sebetulnya? Saya kira hari ini kondisi dinamika bisnis hari ini mensyaratkan 3 hal besar. Pertama adalah efisiensi, kedua adalah effectiveness, dan ketiga adalah value. Saya kira dalam perkuliahan kita sering mengajarkan hal seperti ini. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam dunia nyata, di bisnis kita melakukan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita selalu berhitung-hitung soal bagaimana kita bicara efisiensi, bagaimana kita bicara effectiveness, dan bagaimana kita membangun value. Jadi oleh karena itu sebuah organisasi bisnis seyogianya nanti kemudian harus menjadikan poin-poin ini sebagai nilai dasar juga gitu untuk pengembangan nantinya. Oke. Kemudian pergeseran paradigma ya. Konsekuensi sebagai organisasi bisnis, saya harus mengatakan dalam bahasa lugas gitu bahwa universitas harus memulai menempatkan financial values sebagai indikator keberhasilan kinerja. Jadi ketika kita bicara organisasi bisnis, maka layaknya sebuah perusahaan, saya pikir pemimpin harus mulai acting as a CEO. Jadi saya sebut di sini Pak Rektor misalnya disarankan mulai acting sebagai CEO. Gimana sih kita bisa mengelola sebuah perusahaan gitu. Mahasiswa adalah customers sekaligus aset yang paling berharga. The most important things in stakeholders. Jadi saya kira kita melihat mahasiswa bukannya sebagai objek, tapi betul-betul sebagai aset dan juga sebagai customer.
tadi disebutkan bahwa hampir semua universitas sumber pemasukan kita yang terbesar masih dari tuition fee. Jadi artinya apa? Artinya itu menjadi sudah yang mungkin barangkali masih akan demikian dalam beberapa tahun ke depan gitu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa itu adalah modal yang cukup signifikan bagi kita untuk memulai sesuatu dan mengelola dengan sesuatu berbasis komersial atau berbasis organisasi bisnis gitu. Itu yang mungkin kita perlu catat bersama-sama segera. Kemudian dan karena itu juga maka kalau kita bicara dalam sebuah rapat pimpinan universitas sebagai contoh gitu, kita lebih didominasi membahas hal-hal strategik gitu ya, tentang KPI, tentang financial aspek, tentang profit and loss, tentang cash flow misalnya gitu ya. Jadi saya kira hal-hal yang terkait dengan program-program inti perkuliahan, misalnya kurikulum, misalnya kemudian yang rutin gitu ya, itu sebetulnya kita serahkan kepada teman-teman dan bapak-bapak yang ada di fakultas dan sebagainya. Saya kira kita juga konsepsi sebagai layaknya perusahaan itu adalah bagaimana kita memonitor dan melakukan evaluasi yang strategik terkait dengan performance dan kinerja finansial kita gitu. Efisiensi sebagai orientasi utama. Jadi ini tidak mudah implementasinya, gampang ngomongnya gitu, tapi efisiensi adalah salah satu upaya yang signifikan bagi kita untuk membangun performance yang lebih baik gitu ya. Revenue tinggi tapi cost-nya tinggi kan juga nggak menghasilkan apa-apa gitu. Tapi begitu kita lakukan efisiensi dengan sesuatu yang sistematis gitu, maka itu akan bisa melahirkan sebuah performance yang lebih baik gitu. Kita juga harus mengurangi silo dan kondisi-kondisi yang kontraproduktif. Jadi pemberdayaan mungkin perlu, tapi pemberdayaan yang membuat otonomi terlalu berlebihan terhadap pemilik bisnis itu juga menimbulkan kontraproduktif. Jadi mesti kita siapkan kerangka payung berpikirnya dan kerangka organisasinya sehingga kemudian silo itu menjadi nggak ada. Gitu. Kalau misalnya ibaratkan negara gitu ya, karena silo kita tinggi sekali, jadi bahkan presiden pun nggak bisa ngatur bupati misalnya gitu. Jadi ini yang harus kita jadikan sebagai contoh gitu ya. Terakhir, kekuatan informasi telah melahirkan bargaining position yang tinggi pada semua orang, bukan hanya mahasiswa tapi pada semua gitu. Jadi artinya apa? Artinya pergeseran paradigma kita adalah bahwa kita perlu membangun semacam atau menggunakan informasi atau data dan informasi sebagai kekuatan kita untuk melakukan bargaining position yang lebih baik. Itu Bapak Ibu sekalian, saya lanjut dalam isu manajemen yang terkait dengan pengelolaan income generating unit itu, maka kita perlu menjalankan organisasi bisnis secara khusus dan dengan kompetensi khusus gitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau organisasi bisnis kita adalah rumah sakit, ya kita perlu memberikan pengelolaannya kepada orang yang mengerti manajerial ke rumah sakitan gitu. Jadi mungkin juga bisnisnya, mungkin juga tata kelola manajemennya dan sebagainya gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin menjadi prasyarat gitu. Dan tadi sudah saya singgung, organisasi bisnis membutuhkan entrepreneurial mindset dan leadership. Saya kira itu juga menjadi catatan yang dari tadi sih sudah saya sampaikan. Lalu beberapa organisasi bisnis bahkan memisahkan antara pemilik dan pengelola. Agency theory, kalau Bapak-Bapak dari manajemen pasti ingat mengenai ini. Jadi kita memang perlu melakukan satu pemisahan agar kita bisa membuat yang tadi saya sampaikan di depan mengenai governance itu penting gitu ya. Kalau sudah overlapping, maka governance-nya pasti akan rusak. Jadi itu yang mungkin perlu kita garis bawahi gitu. Terakhir adalah isu profesional versus akademisi menjadi hal yang krusial. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, biar tidak salah paham. Jadi kita sebenarnya melihat bahwa rutinitas yang kita lakukan sehari-hari sebetulnya membuat
kita memang harus memisahkan antara pekerjaan-pekerjaan yang memang dikelola secara profesional dan dikelola oleh orang-orang yang mengerti tentang itu, yang kemudian memiliki pengalaman dan track record dan dengan kualifikasi yang sudah ditentukan gitu ya. Maka kita kemudian menjadikan itu sebagai salah satu tolok ukur gitu. Bahwa hal itu kemudian juga diperoleh dari Bapak Ibu sekalian yang bergerak di universitas gitu ya, dan kita menemukan akademisi yang juga pebisnis dan sebagainya gitu, itu sah-sah saja. Jadi, tapi saya cuma ingin menyampaikan bahwa kita perlu menempatkan itu sebagai satu bagian dari pertimbangan bahwa kita perlu menjadikan pertimbangan itu dalam konteks untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, saya ingin prakteknya saja ya. Kalau saya sampaikan dengan bahasa sederhana, Bapak Ibu sekalian, ini kondisi real. Saya punya teman yang memimpin sekolah dan dia juga pebisnis gitu ya. Dan bahasa sederhananya begini, dia punya sumber daya, dia punya kapabilitas. Ya, kita mungkin bisa kombinasikan itu. Dia ingin membentuk sekolah unggulan gitu. Awalnya sih sekolah unggulan biasa dari TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi berdasarkan konsepsi keunggulan itu, dia kemudian manage sedemikian rupa, dia bangun kampus dan sebagainya. Lalu kemudian secara bertahap dan sistematis gitu ya, dia mulai mengembangkan bisnis unit gitu. Pertama adalah misalnya bisnis antar jemput. Karena anak-anak itu banyak dan orang-orang tuanya umumnya adalah orang-orang middle up, golongan the have gitu ya, sehingga kemudian mereka lebih membutuhkan adanya antar jemput dari sekolah ke rumah gitu. Mulai satu bisnis antar jemput. Kemudian buka lagi bisnis catering. Jadi orientasinya adalah melayani mahasiswa atau anak-anak sekolah itu gitu, awalnya. Lalu kemudian juga bisnis pakaian seragam. Lama-lama kemudian juga mereka karena sudah makin banyak intensitas dan aktivitasnya, bisnis penginapan, asrama dan sebagainya. Lalu kemudian mereka buka bisnis minimarket gitu ya. Sehingga kemudian dan terakhir adalah bisnis olahraga. Yang kesemua itu merupakan proses eskalasi capability dalam mengembangkan income generating yang kemudian menjadi fondasi dan menjadi modal besar bagi dia untuk terus mengembangkan sekolah itu dan bahkan sekarang menjadi sebuah perguruan tinggi yang bonafit gitu. Jadi kira-kira penerapannya kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kita kemudian mengidentifikasi bahwa proses-proses itu berjalan mulai dari pengembangan capability dan sumber daya yang kita punya, dan kemudian inisiatif-inisiatif yang berkembang melalui inovasi maupun kerjasama dengan pihak lain yang menuju kepada pencapaian yang lebih tinggi gitu. Saya kira konsep sederhana ini mungkin menjadi bekal menjadi contoh juga bagi kita untuk bisa mengembangkan sebuah konsepsi bagaimana kita merintis ya sebuah income generating unit bisnis gitu. Jadi seperti tadi sampaikan Pak WR4, jadi kita memang tidak bisa serta-merta, nggak bisa dalam waktu jangka pendek, tapi setidaknya dengan sistematis kita rencanakan. Dan hari ini dengan dukungan teknologi dan dinamika yang begitu berkembang, percepatan yang begitu berkembang, maka mungkin orang lain bisa butuh 5-10 tahun, kita mungkin 2 tahun sudah bisa, misalnya gitu, dengan kemampuan inisiatif dan kita yang lebih kreatif di bidang itu. Jadi itu mungkin sebagai contoh ya. Oke, saya masuk ke beberapa implikasi yang praktis yang kita mungkin perlu catat juga ya. Yang pertama adalah pengorganisasian. Jadi saya melihat bahwa keberadaan unit kerja khusus income generating unit itu adalah sebuah keniscayaan dan disarankan langsung di bawah koordinasi rektorat. Jadi saya kira tadi dari paparan disampaikan oleh Pak Udan, saya kira itu sudah berada pada on the right track gitu ya. Tinggal bentuknya seperti apa. Jadi sebagai organisasi bisnis bentuknya adalah sebuah perusahaan. Tadi disebut perseroan terbatas dan sebagainya. Saya kira sudah setuju, sudah benar itu Pak. Kemudian yang ketiga adalah UNAN bisa memulai dengan mendirikan holding company atau mulai dengan mengalihkan unit pelaksana bisnis yang ada hari ini menjadi perusahaan-perusahaan secara bertahap gitu. Jadi dikelola secara organisasi berbasis bisnis dan itu dikelola dengan tata cara kelola perusahaan-perusahaan gitu.
kita boleh mulai dari mana saja, tergantung renstra kita sendiri dan visi masa depan kita terhadap pengembangan unit income generating unit itu. Nah, dalam konteks yang begini, disitulah kemudian peran dari rekrut SDM profesional dan atau memberdayakan SDM internal yang memenuhi kualifikasi. Jadi artinya apa? Artinya tidak bisa dikerjakan sambilan, Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya maksud. Jadi kalau misalnya kita, mohon maaf sebagai wakil rektor atau sebagai dekan, misalnya kita juga mengelola unit bisnis yang melahirkan atau di perusahaan-perusahaan, saya kira fokusnya jadi berbeda gitu. Itu mungkin yang perlu. Tapi selama pertimbangan-pertimbangan itu dianggap memenuhi syarat dan pertimbangan itu bisa workable menurut analisis kita, ya jalan gitu Pak Ibu sekalian. Jadi saya kira pertama di pengorganisasian itu yang perlu kita lihat. Tadi sudah disinggung oleh Pak Udan bahwa kita melihat bahwa dari sisi organisasi yang saya nggak masuk ke dalam performnya gitu ya, tentang kinerja dan sebagainya. Saya melihat bahwa IPB, UGM, dan ITS itu membentuk holding company khusus untuk income generating, dipimpin oleh para profesional. Ya. Undip mendirikan holding company juga, tapi di bawah yayasan. Jadi kita juga bisa menjadikan berbagai. Saya kira mungkin ketentuan itu mungkin masih rada-rada fleksibel gitu ya. Yang penting kita secara legitimate itu bisa ditentukan oleh kita bersama-sama atau mungkin ada izin tertentu dari Kementerian Pendidikan. Saya tidak paham tentang itu, tapi ini yang saya lihat perkembangannya gitu. Di UNP kebetulan saya pertengahan Desember 2021 diundang untuk seperti ini di UNP dalam rangka Dies Natalis mereka, dan saya kemudian menjadi pembicara juga untuk income generating unit gitu ya. Di sana sekarang bahkan sudah dibentuk yang namanya Badan Pengelola Usaha UNP. Jadi belum disebut holding company, tapi Badan Pengelola Usaha UNP yang ditindaklanjuti dengan proses pendirian holding. Kepala badannya adalah profesional. Kebetulan saya kenal baik kepala badannya dan mereka, dia adalah alumni UNP sendiri dan kebetulan masih punya spirit lah untuk membantu UNP. Padahal dia adalah presiden direktur dari perusahaan multinasional yang ada di Houston, di Singapura dan di Jakarta. Jadi dia meluangkan waktunya bolak-balik Jakarta Padang gitu ya, sekitar 1 minggu sekali untuk mengelola hal ini. Jadi saya kira itu contoh-contoh lah. Dan oleh karena itu kemudian para pengelola unit income generating bisa berasal dari selected people alumni UNAN sendiri atau murni profesional dari luar. Emosional itu bisa negatif, bisa positif gitu ya. Emosional positif karena kita adalah alumni. Emosional positif karena kita orang Padang misalnya. Emosional positif karena kita macam-macam lah, kita ingin kontribut maksimal gitu. Tapi emosional seperti itu juga negatif karena apa? Karena kita jadi kebawa-bawa dan kita, kalau orang di Jawa bilang, kita jadi kagok gitu ya, kita jadi canggung gitu, karena di kampus itu mungkin bekas-bekas dosen kita sendiri, para pengelolanya adalah orang-orang yang kita hormati dan sebagainya gitu. Jadi tidak lepas gitu. Jadi itu tergantung pertimbangan kita masing-masing. Nah, lalu kemudian saya masuk ke konsepsi holding company-nya sendiri kalau kita bicara holding. Ini hanya definisi saja Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin menjelaskan bagaimana konsepsi holding secara definisi. Tapi poin pentingnya adalah bahwa biasanya holding company itu kita bentuk untuk menciptakan satu market value creation, kira-kira seperti itu. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan baru-baru ini pemerintah melakukan merger Pelindo gitu ya, dari Pelindo 1 sampai Pelindo 4 misalnya. Nah, dari hasil merger itu, market value creation yang diciptakan oleh Pelindo adalah mencapai 112 triliun dari sebelumnya terpisah-pisah. Dan tiba-tiba saja Pelindo Indonesia itu menjadi satu dari 8 perusahaan pelabuhan terbesar di dunia gitu. Jadi ada unsur-unsur begitunya untuk holding company. Jadi kalau tidak menciptakan market value yang lebih baik, nggak perlu ada holding company kira-kira gitu.
Kira seperti itulah kira. Holding company yang mengatur kemudian suatu hari kita harus IPO, suatu hari kita harus listing di market, pasar bursa dan sebagainya gitu. Itu yang mungkin menjadi dasar juga bagi kita untuk menentukan satu keputusan setelah ini. Nah, kalau dilihat dari proses pembentukan holding company itu, ada dua pilihan yang bisa kita tempuh. Pertama adalah saya nggak tahu teorinya bagaimana kalau saya nggak merefer kepada satu teori, tapi bicara pada best practice gitu ya. Ada yang namanya proses residu. Artinya apa? Artinya yang dibentuk dulu itu adalah anak-anak usaha. Baru misalnya tadi ada anak usaha tentang rumah sakit, ada anak usaha kemudian tentang asrama, dormitory, kemudian ada anak asrama tentang fotokopi dan sebagainya gitu ya. Lalu masing-masing anak usaha itu kemudian bergabung dan dibentuk induk perusahaan, holding company. Jadi bisa melalui cara-cara itu. Kalau kita berpandangan bahwa membentuk anak-anak usaha lebih mudah atau lebih gampang gitu ya, kemudian membentuk induk perusahaan setelah itu berdasarkan kombinasi atau berdasarkan keeksistensi dari anak-anak perusahaan. Tapi bisa juga tidak begitu. Memulainya dengan membentuk induk perusahaan. Kenapa? Karena induk perusahaan pada saat dibentuk sudah ada visi dan strategic planning-nya dia. Sudah ada rencana-rencana yang terkait dengan berbagai istilahnya kalau kita bicara business plan gitu ya, atau strategic plan itu sudah memperhitungkan misalnya nanti anak-anak usaha apa yang akan dibangun gitu. Sehingga kemudian planning itu menjadi sistematis karena dimulai dari membentuk holding company. Setelah membentuk holding company kemudian kita menuju ke pembentukan anak-anak perusahaan secara bertahap gitu. Jadi ini choice ya, ini pilihan di antara kita mana yang terbaik dan relevan dan cocok dengan situasi atau kondisi yang ada di UNAM. Nah, kalau dengan cara seperti itu, kemudian kita melihat bahwa ciri-ciri holding company memang harus ada induk perusahaan, dan ada anak perusahaan, dan mempunyai bisnis yang terpisah. Kemudian dikelola dengan secara profesional gitu ya. Dan kemudian tugas utama holding adalah berperan dalam perencanaan, planning, strategic plan, koordinasi, konsolidasi, serta pengendalian anak-anak perusahaan maupun afiliasinya, untuk meyakinkan dan menjamin optimalisasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Itu. Jadi perannya itu ada di situ. Jadi oleh karena itu saya kira apakah kita memilih pendekatan residu atau memilih pendekatan sistematis gitu ya. Yang penting poinnya adalah bahwa keberadaan holding company itu diperlukan. Oke. Lalu saya menyinggung sedikit Bapak Ibu sekalian mengenai model program income generating. Ya, jadi saya menyarikan di beberapa informasi dan diskusi dengan beberapa teman ya, beberapa kawan saya juga memimpin universitas di Jawa dan dari diskusi itu ada beberapa hal yang mungkin menjadi saya summary jadi seperti ini. Yang pertama adalah bahwa betul tadi yang disampaikan Pak Udan bahwa tuition fee itu masih dominan gitu. Tetapi kita harus bisa memanage tuition fee itu dengan lebih baik. Apa maksudnya? Kita mengenal bahwa mahasiswa itu ada mahasiswa baru, ada mahasiswa yang sudah lama gitu ya. Artinya apa? Artinya kita sebagai perusahaan, kita memanage itu sebagai semacam fixed income lah gitu ya. Tetapi fixed income itu juga perlu terus diperkaya, di enlargement gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa menjadikan itu kalau dalam bahasa perusahaan sebagai product development gitu. Apa product development itu maksudnya adalah bahwa karena saya lihat dalam kondisi sekarang aturan yang ada itu memungkinkan kita membuat prodi apa saja walaupun prosedurnya harus ditempuh gitu ya. Tapi kita melihat bahwa pandangan kita sebagai bagian dari product development yang berbentuk prodi misalnya nantinya itu sangat menentukan gitu. Kemudian dengan cara product development itu kemudian setiap prodi itu kemudian kita arahkan untuk bisa menjadi semacam unit bisnis juga gitu. Jadi mereka juga punya KPI sendiri, mereka punya profit and loss dan cash flow sendiri, dan mereka juga kemampuan membangun branding atau recognition gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi not only as tuition fees secara standar gitu, tapi kita juga diminta untuk juga mungkin memberikan semacam inisiatif-inisiatif pengembangan satu keberadaan satu mungkin program studi gitu. Di sini saya kasih contoh Brawijaya, mungkin Bapak sudah tahu lah. Jadi saya saya tidak menjelaskan bagaimana manajemen di Brawijaya, tapi saya mau mengatakan bahwa
anak-anak kita di Jakarta hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu tidak lagi memilih ITB, UGM sebagai tempat sekolah. Mereka justru berlomba-lomba memilih pilihan keduanya itu adalah Brawijaya. Kalau mereka di Jakarta, di samping pergi yang pertama tetap mereka berharap tetap tinggal di Jakarta dan memilih Universitas Indonesia misalnya karena dekat di sini gitu. Tapi pilihan yang keduanya agak aneh gitu. Tidak memilih Bandung, tidak memilih Jogja, tidak memilih apa yang lain, tapi berlomba-lomba memilih Brawijaya atau memilih tidak juga ITS itu Surabaya, tapi memilih Brawijaya. Apa sebabnya gitu? Ternyata mereka berhasil sukses membangun branding dan recognition gitu dengan berbagai macam cara lah gitu ya, termasuk juga prodi-prodinya gitu. Jadi mungkin kita perlu bisa melihatnya lebih jauh dalam prakteknya seperti apa. Tapi yang jelas saya melihat dari minat-minat yang ada di anak-anak di Jakarta itu menempatkan Brawijaya adalah salah satu second choice gitu ya untuk mereka sekolah gitu. Oke. Yang kedua adalah non-tuition revenue. Saya kira melalui program inkubasi, penerbitan paten, hasil penelitian dan sebagainya, itu mungkin tadi terminologinya mungkin digunakan adalah kerjasama dan sebagainya gitu. Tapi poin saya adalah bahwa non-tuition revenue itu sebenarnya juga cukup besar kalau kita bisa kembangkan. Kalau kita lihat beberapa universitas terkenal di luar negeri kan mereka justru malah berhasil memupuk revenue yang cukup besar melalui kegiatan-kegiatan yang integrated ataupun kegiatan-kegiatan yang related dengan industri gitu. Jadi itu saya kira mungkin income generating yang kedua. Yang ketiga adalah professional service ke industri. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu semua pasti sudah pernah berpengalaman juga menjadi konsultan gitu ya, konsultan di perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Tapi posisi konsultan itu adalah project based gitu. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu tidak meninggalkan tugas-tugas sebagai pengajar, sebagai dosen atau sebagai dekan dan sebagainya gitu. Dan kita kemudian menjadikan professional service yang kita kembangkan untuk industri itu sebagai bagian dari tambahan kegiatan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang misalnya, maka saya merasakan karena saya juga kadang-kadang juga menjadi konsultan gitu Pak. Kita melihat betapa saat ini professional service itu benar-benar sangat diperlukan dan mereka butuh dedicated team dan mereka butuh unit service yang terpisah yang benar-benar pekerjaannya adalah professional service gitu. Jadi kalau mungkin tadi Pak Udan misalnya di ITB misalnya, mereka kan mengembangkan juga beberapa aktivitas-aktivitas yang menyangkut professional service dan itu lembaga terpisah gitu. Saya kira itu sesuatu yang menjadi bagian juga alternatif kita. Ya. Berikutnya adalah endowment. Ya, jadi gimana kreativitas kita dalam mengoptimalisasi sumber daya yang ada, apalagi yang idols itu. Mungkin kita punya gedung banyak, mungkin kita punya tanah luas, mungkin kita punya aset-aset yang tersebar gitu ya, dan kemudian selama ini masih menganggur. Itu juga sesuatu yang luar biasa yang bisa menentukan dan menjadi awal dari sebuah kegiatan income generating. Pak, banyak sekali, kalau di Jawa, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencari tanah yang luas, Pak, untuk membangun satu pengembangan bisnis mereka. Jadi, saya kira dengan model seperti itu, kita juga bisa mendapatkan hal yang demikian. Baru-baru ini saya mendampingi rektor UNP untuk berkunjung ke industri di Cikarang, dan kemudian mereka mendapatkan satu kesepakatan untuk membangun itu. Jadi membangun karena si industrinya butuh tanah sekitar 3 hektar gitu untuk membangun satu semacam project cyber security gitu ya, plus industri-industri terkait dengan Industrial 4.0 gitu, maka itu bisa dijadikan sebagai faktor yang salah satu sumber dari income generating. Terakhir, kebijakan wajib magang. Wajib magang ini asik Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan di asosiasi logistik ya, jadi kami sering mengawal dan menjadikan pintu masuk karena anggota kami juga. Kebetulan saya juga bukan hanya di ALI, saya juga di Kadin, di ALFI itu Asosiasi Logistik Forwarder. Saya juga wakil ketua umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia gitu. Jadi
akses ke industri itu sangat penting dibangun. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata income generating gitu, maka ketika kita melakukan atau menjalankan wajib magang, apalagi wajib magang itu misalnya sampai 1 tahun atau 2 tahun gitu ya, itu yang terbayang adalah bagaimana di internal kita ada semacam strategic efficiency program gitu. Dosennya nggak ngajar gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi secara kampus itu kita bisa melakukan efisiensi gitu ya. Tapi di sisi lain kita membangun satu eksistensi jangka panjang dengan industri gitu. Nah, ini yang mungkin perlu terus dikembangkan. Saya ingat kami waktu diskusi di Teknik Industri UNAN, jadi kita bicara tentang bagaimana kita mencoba membangun konsepsi magang itu bukan hanya sekedar mengirim mahasiswa dikawal sama dosen untuk ke sebuah perusahaan tertentu gitu, tapi konsepsinya jauh lebih luas dari itu, lebih esensial sebetulnya, di mana itu kemudian juga menjadi bagian dari income generating, walaupun itu konsepsinya adalah cost reduction gitu. Itu Pak Ibu sekalian yang mungkin saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita mulai dari mana gitu. Tadi Pak Udan sudah menjelaskan, saya sudah menangkap beberapa hal gitu ya. Jadi kita mulai dari mana? Saya ingat mungkin Bapak Ibu juga tidak asing dengan bukunya Jim Collins tentang Good to Great gitu ya. Yang pertama adalah first who and then what. Jadi kita betul memerlukan orang, Pak, yang tepat ya, orang yang capable dan tepat untuk itu. Itu penting. Kedua, menyusun fondasi pengaturan dan tadi sudah dilakukan untuk mendukung keberadaan commercial arms dan atau income generating unit. Jadi fondasi pengaturan penting karena governance itu adalah bagian dari tata kelola yang baik. Jadi kita mau itu adalah prasyarat sebenarnya dalam pengelolaan organisasi bisnis, baik itu milik pemerintah, milik swasta, apalagi gitu. Terus kita kembali ke konsep structure follow strategi. Jadi kita sebenarnya merumuskan dulu strategi kita, baru kemudian susun strukturnya seperti apa gitu. Dia menyesuaikan gitu. Walaupun itu juga sangat fleksibel sebetulnya ya, tapi kalau melihat dari kebutuhan kita, visi kita dulu yang lebih penting. Jadi kita mau kemana, bagaimana, dan kemudian kita susun vehicle-nya melalui organization structure gitu, yang lebih mengikuti hal demikian. Itu penting. Kemudian kita juga kemudian harus memulai dengan membentuk semacam satu kalaupun nggak unit khusus, tapi yang penting poin saya adalah menyusun strategic plan. Ya, strategic plan untuk minimal 1-5 tahun ke depan, 2-5 tahun ke depan, kita mau melakukan apa dengan step-step seperti apa, layaknya sebuah strategic plan atau renstra lah kalau bahasa pemerintahnya gitu. Tapi itu sudah menyangkut tentang khusus mengenai income generating. Atas dasar itu kemudian kita segera menyepakati format terbaik dan relevan dengan keputusan kita. Apakah kita menggunakan konsepsi katakanlah membentuk perusahaan, membentuk holdingnya dulu, atau membentuk anak-anak perusahaannya dulu. Itu kemudian disesuaikan dengan kondisi kita yang ada, dan kemudian mengidentifikasi resources yang saat ini bisa dijadikan sebagai entry point untuk memulai. Jadi kita istilah saya, we are not start from zero gitu ya. Kita sudah memulai banyak hal. Kita mulai punya rumah sakit, punya bisnis yang lain yang sekarang dikelola secara unit bisnis biasa gitu ya, belum berbentuk perusahaan misalnya. Maka itu mungkin menjadi bagian dari langkah awal kita gitu. Lalu menyusun timelines, saya kira masuk dalam strategi plan gitu ya. Dan mungkin sesekali kita perlu juga melakukan benchmarking, karena mencari contoh yang baik itu penting ya, sehingga kita tidak merasa bahwa benar sendiri. Jadi ada komparasi, ada penyeimbang, ada ilmu atau informasi-informasi yang mungkin kita peroleh melalui kegiatan benchmarking. Baru kemudian kita melakukan sosialisasi yang intensif dan bangun branding. Sosialisasi yang intensif itu sebenarnya lebih berat untuk ke dalam, Pak. Karena kita sebenarnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin ini, kita sebenarnya melakukan change management. Jadi karena itu dalam hal seperti ini, maka saya kira Bapak-Bapak dan Ibu semua sepakat bahwa kalau kita mengelola perubahan, pasti kita membutuhkan intensitas komunikasi dan intensitas sosialisasi yang baik gitu, dan efektif gitu bagi semua kita gitu. Lalu kemudian pada saat yang sama kita bangun branding, saya kira.
Nah, saya ambil satu contoh, Pak, atau dua contoh. Contoh peluang untuk UNAN. Saya mohon maaf, Bapak, saya bukan dokter, saya bukan pengelola rumah sakit juga, tapi saya punya teman-teman dokter. Bahkan saya punya teman yang memimpin rumah sakit di Jakarta. Jadi sekarang itu rumah sakit itu bergerak ke digital smart hospital. Ya. Apa itu maksudnya digital smart hospital? Dengan menggunakan remote patient monitoring system, itu memungkinkan seorang pasien itu cukup dirawat di rumah, Bapak Ibu sekalian. Tidak harus dirawat di rumah sakit itu. Jadi rumah-rumah itu menjadi tempat perawatan gitu. Tentu sesuai dengan kadar level penyakitnya gitu ya, yang memang memerlukan betul-betul harus masuk ICU kan, itu berarti di rumah sakitnya beneran gitu. Tapi kalau mereka dirawat dan dengan fasilitas yang ada, dia butuh rumah sakit dia butuh tempat tidur bisa kita pinjamkan, kita sewakan, dia butuh oksigen bisa kita kirim, dia butuh misalnya perawat yang datang untuk ngatur dan ngecek infus dan sebagainya, itu bisa dikerjakan di rumah. Jadi dengan cara seperti itu bisa kita bayangkan, Pak, bahwa walaupun misalnya kita punya rumah sakit di Padang gitu, tapi sebenarnya area market dan segmentasi maupun juga area fisik kita dalam mengelola rumah sakit itu seluruh rumah-rumah yang ada di Padang gitu. Nah, ini sedang tren. Kalau Bapak punya kesempatan dan pernah misalnya ke Singapura gitu ya, di sana kan ada electronic health record gitu yang membuat data progres segala macam. Jadi ini governance-nya juga sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya mohon maaf, kita tidak akan lagi ada semacam kong kali kong, KKN dan sebagainya, karena semua by system. Jadi begitu orang dirawat, kemudian sudah masuk dokumen dia, begitu kemudian dalam perjalanan dia butuh perawatan tambahan, butuh infus tambahan, butuh suntik tambahan, butuh segala macam tambahan, itu sekali itu aja udah terrecord semua gitu. Jadi nggak akan ada yang lolos gitu. Itu kira-kira begitu. Jadi ini saya kira juga bagian dari satu pemahaman kita dalam pengelolaan unit bisnis gitu ya. Sehingga kemudian dengan cara seperti itu, vision kita sebenarnya akan menjadi strong ketika kita memahami, dan ini membuat kita bersemangat sebetulnya bahwa sebenarnya tidak lagi sekedar bahwa kita hanya sebuah physical building gitu ya, yang menjadi kita namakan rumah sakit dan hanya orang dirawatnya di situ. Padahal kita bisa merawat orang-orang di rumahnya sendiri dengan bantuan kita. Connecting system antara rumah sakit dengan rumah, itu yang menjadi poin penting dari remote patient monitoring system. Ini sebagai contoh saja, Pak, yang pertama. Yang kedua adalah, saya ingat diskusi di jurusan Teknik Industri UNAN beberapa waktu yang lalu, dan kita melihat bahwa betapa pentingnya kita membangun dan mengikuti perkembangan-perkembangan di industri. Karena di jurusan teknik industri atau jurusan teknik industri itu di sana ada supply chain, ada logistik ya, yang saya ada di area itu, Pak. Maka kita melihat bahwa hari ini kita membutuhkan atau kita itu maksudnya industri ya. Industri itu membutuhkan perkembangan yang sangat dahsyat di bidang cyber teknologi. Mereka sangat butuh Internet of Things knowledge gitu ya. Membutuhkan robotic knowledge dan membutuhkan artificial intelligence gitu, yang sangat lama-lama mungkin akan diperlukan gitu. Jadi saya ingat artikel dari salah satu profesor di BINUS gitu, yang beliau profesornya di bidang artificial intelligence gitu. Jadi di situ menunjukkan bahwa sebenarnya betapa sebuah kebutuhan besar akan kampus yang bisa menjadi sentral untuk pemanfaatan atau sentral untuk belajar dan pemanfaatan serta melahirkan talenta-talenta yang cocok dengan industri terkait dengan IoT, robotik, dan artificial intelligence. Nah, saya melihat kita punya potensi untuk begitu, Pak. Ketika saya ingat selama 2 tahun sebagai Industrial Advisory Board di teknik industri, saya kira aroma atau diskusi mengenai itu juga sudah kita pernah diskusikan. Kalau di forum ini ada teman-teman dari teknik industri pasti tahu, dan mohon saya dikoreksi kalau saya salah gitu ya, karena kita pernah mendiskusikan itu beberapa kali gitu. Waktu itu dipimpin oleh Pak Nanu, dan kemudian ada beberapa profesor yang waktu itu hadir juga di sana. Nah,
Jadi poin pentingnya adalah bahwa kita tidak cukup lagi mengajarkan pada saat ini apa yang disebut sebagai teknologi IoT, robotik, dan artificial intelligence itu hanya dalam sebuah mata kuliah gitu, Pak. Ini bisa kita jadikan sebagai, karena industri butuh. Kita melihat di bisnis ini atau teknologi ini ada di industri. Marketnya sudah ada, tersedia gitu. Jadi kalau boleh saya mencontohkan lagi gitu ya, pada waktu Profesor Ganefri saya ajak ke Cikarang, kita mengunjungi satu industri yang memproduksi robotik artificial intelligence untuk manajemen warehouse pergudangan di bidang logistik gitu. Jadi di situ kemudian karena kemudian dikaitkan dengan keberadaan sebuah fakultas atau jurusan, maka kemudian yang terjadi adalah bahwa si pihak industri ini berkenan gitu untuk turut membantu memperkaya pembentukan satu prodi di bidang logistik dan warehouse di UNP gitu. Nah, sementara di UNAN kita udah punya nih teknik industri gitu ya, dan mungkin perlu prodi khusus saja lagi, tinggal menambahkannya menjadi sebuah yang terkait dengan ini. Jadi harapannya sih kita bisa menjadi pusat pengembangan industri 4.0, dan itu dalam jangka panjang akan menjadi salah satu alternatif income generating. Dan pola partnership dengan industri itu sebenarnya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya kira kita juga menyaksikan di mana-mana gitu ya. Saya kebetulan belum menemukan di UNAN gitu. Kalau di beberapa universitas kayak di UI gitu, di beberapa gedung-gedungnya mereka kan di dalamnya ada bangunan yang di atas nama Astra, atas nama Jarum, atas nama Gudang Garam, segala macam, mereka semua yang bikinin gitu. Itu kan ada kerjasama dengan industri gitu. Jadi poin kita adalah begitu kita kelola sebagai organisasi bisnis, maka tidak hanya revenue, gitu ya, income generating, tapi juga cost management atau cost reduction juga menjadi bagian dari poin penting. Itu Bapak Ibu sekalian sebagai contoh saja yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian terakhir saya izin menutup. Masih ada waktu ya Pak Prof ya Pak? Masih Pak, silakan Pak. Ya, baik. Makasih Prof. Saya terakhir menutup dengan digital supply chain. Kenapa Pak? Saya kira ini singkat saja. Saya tidak bermaksud menggurui dan mengajarkan Bapak mengenai ini. Saya hanya mau mengatakan bahwa logistik dan supply chain adalah bukan hal baru. Mereka berkembang dari dulu, dan kita bicara tentang bagaimana memproduksi barang dan bagaimana mengirimkan barang. Sederhananya seperti itu. Dan itulah fungsi-fungsi yang berkembang sehingga kemudian muncul hari ini macam-macam gitu ya. Bahkan secara spesifik sekarang bermunculan konsep-konsep baru yang lebih populer gitu, dan mungkin itu diperlukan gitu. Saya kebetulan dalam 2 bulan terakhir bertemu 3 kali dengan Pak Gubernur, dan kita bicara tentang pengembangan kawasan halal di Sumatera Barat, dan halal itu kemudian sangat terkait dengan objek-objek yang akan kita kembangkan, dan itu terkait dengan termasuk di dalamnya adalah bukan hanya produk tapi juga proses yang halal. Jadi halal logistik kalau saya istilahkan. Jadi ini berkembang maksud saya. Nah, kemudian kita bicara tentang supply chain, sebenarnya bicara tentang pergerakan barang itu sendiri dan pergerakannya. Barang bisa berbentuk raw material, bisa work in process maupun juga finished goods gitu. Jadi kita bicara mengenai itu sebenarnya Pak. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang essential supply chain, maka kita sederhananya adalah bahwa kalau kita minum secangkir kopi, maka orang-orang supply chain akan berpikir bahwa ini kopi dari mana? Ini gula dari mana? Ini bahan-bahan, atau kalau ada susu di situ, susu dari mana? Nah, cara berpikir itu kemudian menghimpun kita melakukan sebuah connectivity dengan semua pihak yang terkait. Dan ini adalah konsepsi dasar dari sebuah kolaborasi. Ya, jadi kita nggak mungkin tanpa ada kolaborasi. Nggak ada satu perusahaan pun yang bisa sendirian mengerjakan sesuatu. Jadi karena itu dalam pengertian sederhana sebetulnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya adalah keywords-nya adalah kita membutuhkan kolaborasi, sinergi, dan sharing facilities. Banyak perusahaan-perusahaan supply chain di Indonesia tidak punya aset, Pak, tapi dia memimpin pasar di Indonesia karena punya kemampuan kolaborasi dan sinergi. Saya pernah bekerja di FedEx, saya pernah bekerja di DHL, saya pernah bekerja di JNE, gitu ya, dan kemudian saya juga beberapa di perusahaan yang lain.
Itu ada multinasional dan ada domestik. Gitu. Multinasional memang mereka unggul di berbagai hal, dan ketika menyangkut soal aset kita mungkin punya, tapi kita nggak bisa manfaatkan. Mereka punya kemampuan yang lebih gitu ya. Jadi itu yang mungkin artinya apa? Artinya kalau Unan punya misalnya kalau belum sampai ke situ, kita punya facilities gitu ya, kita punya beberapa resources atau sumber daya yang bisa kita optimalkan, maka kita punya peluang untuk itu. Jadi karena itu suksesnya supply chain logistik itu adalah kolaborasi yang harus dibangun secara bersama-sama. Saya kira Unan punya sumber daya itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga kemudian cuma saya nggak tahu apa saja itu ya, tanahnya berapa, propertinya berapa, kemudian aset-aset lain bagaimana, aset-aset di luar Kota Padang sendiri mungkin ada di Payakumbuh dan sebagainya gitu ya. Itu mungkin bisa kita kembangkan, Pak. Bapak Ibu sekalian, tadi saya ingat, saya mau menambahkan, saya kebetulan yang punya agen JNE Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, Pak. Jadi saya mengelola bisnis itu saya dari Jakarta aja gitu. Saya punya outlet sekitar 24 outlet di Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi, dan itu kita kelola dari jauh, dan saya tidak punya aset di situ. Dan itu bisa kita kembangkan dan bisa menghasilkan rata-rata 600 sampai 900 juta per bulan, gitu, Pak. Jadi itu sebuah pola sebenarnya yang bisa kita kembangkan. Oke, saya kembali ke digital. Jadi digital supply chain itu sebenarnya bicara tentang bagaimana kita membangun semacam logistic visibility, bagaimana kita membangun integrated planning and execution gitu ya, dan seterusnya sampai kita bicara tentang smart warehouse, smart tracking, smart macam-macam gitu. Nah, itu yang didorong oleh sebuah digital supply chain karena Industrial Revolution 4.0. Kalau ini saya terjemahkan dalam bahasa hari ini, Bapak Ibu semua mengenal tentang e-commerce gitu ya. E-commerce itu bukan hanya sekedar marketplace gitu. Kalau hanya sekedar marketplace, Bapak lihat di sebelah kiri e-commerce itu marketplace itu ya Shopee, Lazada, Tokopedia dan segala macam. Tapi dia nothing, nggak akan bekerja apa-apa, Pak. Nggak akan bisa tanpa payment. Dan payment itu adalah e-wallet dan segala macam, dana dan segala macam gitu. Tapi dua ini juga nggak berarti apa-apa, Pak. Begitu transaksi terjadi, marketplace sudah kita beli barang di Tokopedia dan sebagainya, kemudian kita sudah bayar, kan barang itu harus dikirim. Anda butuh logistik, gitu ya. Jadi di sanalah peran dari macam-macam ini, JNT, JNE dan segala macam. Dan ada beberapa fungsi lain seperti enablers namanya. Jadi dalam sebuah ekosistem marketplace, ekosistem e-commerce, maka keempat hal ini menjadi sebuah hal yang penting gitu. Dan bagaimana kita memanfaatkan ini tergantung resources capability yang kita punya gitu. Jadi kalau tiba-tiba Bapak menjadi salah satu kesempatan untuk mengembangkan ini di daerah Sumatera Barat, kenapa tidak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bahkan punya akses untuk bisa menjadikan kita bisa bekerja sama dengan salah satu perusahaan-perusahaan besar yang sekarang di bidang logistik, tapi ya yang ingin mengembangkan Sumatera sebagai sasaran marketnya mereka gitu. Dan mungkin di sana mereka butuh resources, butuh partnership, butuh kolaborasi dan sebagainya gitu. Jadi ini yang kemudian bisa melahirkan satu kemungkinan kita mendapatkan income generating. Kalau saya tambahkan lagi lebih detail mengenai e-commerce logistik, maka kita melihat bahwa e-commerce logistik itu butuh gudang dan butuh aktivitas-aktivitas yang terkait dengan last mile delivery. Jadi bagaimana barang itu akhirnya di-deliver kepada the ultimate customers atau the ultimate users gitu. Sehingga di situ kemudian menjadi istilahnya mission has accomplished gitu ya, kalau misalnya sudah bekerja dengan pola seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, dan karena itu kemudian penerapan ini sebagai contoh saja tadi mengenai supply chain, digital supply chain, dan kalau kita lihat dari penerapannya yang kemudian kita bisa kembangkan terkait income generating, maka kolaborasi bisnis itu menjadi sangat penting. Kolaborasi kita melalui teknologi bisa, kolaborasi bisa menjadi jaringan atau network bisnis kita bisa, atau pengembangan people kompetensi juga bisa. Gitu. Saya kira itu yang mungkin menjadi dasar bagi kita untuk menjadikan
pola pikir dan payung kebijakan kita berada di seputaran bagaimana kita membangun satu kolaborasi yang baik. Nggak ada bisnis tanpa kolaborasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga kemudian dengan kolaborasi malah hal-hal yang kita tidak bisa bayangkan gitu ya. Kita bisa memperoleh income generating yang nggak kita perkirakan gitu. Saya kira kalau kita minum teh manis hangat di pinggir jalan itu harganya paling 5 ribuan, Pak. Tapi kalau Bapak minum teh manis hangat yang sama tapi di Hotel Borobudur di Jakarta itu 180.000 satu gelas, sama aja kan? Tapi ternyata kita duduk di sana itu sudah dihitung semua, dibayar semua, dikalkulasi semua, ada struktur cost-nya sehingga kemudian harga satu teh manis hangat itu 180.000. Gitu. Padahal di pinggir jalan cuma 5.000. Kita nggak pernah protes gitu. Kalau bagi para pemain golf gitu ya, mungkin saya pernah main sama Pak Eva barangkali itu. Kita lihat di lapang golf itu harga minuman mineral atau harga soft drink itu kan kalau di luar 5.000 di sana bisa 20.000 dan 5.000 dan kita nggak pernah protes gitu. Itu semacam income generating. Gitu. Lapang golf itu kadang-kadang sekarang punya restoran yang dia kontrak kerjasama partnership dengan merek-merek ternama gitu. Jadi sehingga kemudian dia nggak perlu bikin restoran sendiri dan orang-orangnya sendiri bahkan orang lain yang bekerja di situ gitu. Tapi dia menjadi bagian dari value added proses pengelolaan dari sebuah lapang golf gitu. Ini contohnya saja gitu. Itu Bapak Ibu sekalian saya sampai pada satu kesimpulan mudah-mudahan bisa saya simpulkan dengan sederhana gitu bahwa pertama, keputusan pemerintah menetapkan PTNBH adalah sebuah legitimasi yang kuat untuk mendorong UNAN membentuk income generating unit. Yang kedua, related bisnis yang relevan dengan kebutuhan fakultas dan atau jurusan adalah prioritas utama menurut saya. Jadi cuma related bisnisnya apa mungkin barangkali akan perlu ada diskusi lebih jauh gitu ya. Perlu disusun sebuah renstra dan atau aturan gitu, regulasi yang mengatur yang di dalamnya memuat tentang fungsi dan peran income generating unit secara khusus. Kalau itu berbentuknya holding, kalau berbentuknya itu perusahaan, maka kita perlu membangun itu bersama-sama. Dan kita perlu menghitung gitu ya, bagaimana kita bisa menempatkan orang-orang tertentu yang layak dan kemudian bisa membantu untuk itu. Kemudian saya kira walaupun saya beri contoh sektor logistik juga mungkin menjadi bagian dari cara saya menjelaskan saja sebenarnya bahwa betapa pentingnya beberapa minat industri terhadap prodi-prodi tertentu khususnya di bidang logistik dan supply chain. Jadi tidak lagi sekedar mengajar mata kuliah ini saja, tapi bagaimana itu menjadi betul-betul membumi di industri dan bahkan kita punya partnership yang kuat, yang strong dengan industri dan kemudian kita bisa dibantu bersama-sama untuk menjadikan UNAN sebagai central of excellence bagi salah satu atau dua bidang bisnis tertentu. Saya kira terakhir mungkin SDM yang capable menjadi sangat penting dan kita saya kira juga perlu menuju kepada satu persiapan teknis yang perlu kita siapkan dengan lebih baik. Kedua, kesimpulannya adalah esensi kompetensi hari ini adalah adding customer value dan reducing cost. Saya kira saya sering sekali menyampaikan slide ini di mana-mana. Orang sekarang maunya bagus dan murah, Pak. Jadi kalau bagus dan mahal, enggak lah. Atau jelek dan murah, ya juga enggak gitu. Jadi maunya bagus dan murah gitu. Dan karena itu sebuah organisasi bisnis harus mestinya terus berorientasi kepada itu. Dan ini tidak tiba-tiba, jadi kita terus membangun satu pola-pola operasi, pola-pola marketing, pola-pola resources yang lain untuk bisa mengembangkan dengan juga pada sisi yang lain bisa melakukan semacam expanding margin melalui cost reduction. Terakhir, saya tutup pertemuan sore ini dengan mengingatkan kita pada apa yang disampaikan oleh knowledge management oleh Nonaka Takeuchi yang saya kira juga sangat relevan. Saya mengalami sekali di industri sekian puluh tahun. Bagaimana sebuah tacit knowledge itu sangat penting, sangat membantu bagi kita untuk menciptakan satu perform dan survival gitu di dalam industri. Tapi di sisi lain dinamika perubahan yang besar itu menuntut kita juga perlu memperkaya diri, perlu menambah pengetahuan-pengetahuan baru,
perlu menyiapkan diri dengan segala macam, sehingga kemudian kita dengan cara seperti itu kemudian tingkat konvensionalitas dari sebuah pengelolaan bisnis itu bisa kita terus kurangi gitu. Jadi kita semakin modern, Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi sebagai kata penutup Bapak Ibu sekalian dari presentasi ini ya, saya ingin sampaikan bahwa saya punya beberapa minimarket, dan ini minimarket itu saya nggak pernah urus, Pak. Saya cuma urus pada waktu mendirikannya saja. Jadi ada di Cirebon, ada di Garut, ada di mana gitu ya. Yang kemudian karena dengan teknologi dan sistem yang ada sekarang, maka semua toh bisa kita kerjakan. Kita tetap bisa menjadi profesional di perusahaan, kita bisa juga mengajar, membagi sebagian ilmu pengetahuan dan pengalaman kita. Tapi di sisi lain kita juga punya bisnis yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Jadi itu karena kemampuan kita misalnya bisa memanage situasi yang ada sekarang, kita bisa mengelola satu dan lain hal beberapa perusahaan dengan pola yang proporsional dan profesional gitu, sehingga kemudian bisa berjalan dengan baik. Dan saya kira hari ini sangat demikian Pak tuntutannya yang diperlukan. Jadi kita tidak lagi bicara tentang physical gitu ya, kehadiran di kantor dan segala macam sudah bukan lagi hal yang penting gitu. Saya punya satu perusahaan yang saya boleh atau bekerja di satu perusahaan saya boleh gitu. Jadi karena komunikasi kita bisa berjalan dengan lebih baik. Tapi pengembangan knowledge tetap menjadi tuntutan, baik knowledge dalam pengertian tacit maupun hal-hal baru, baik knowledge dalam pengertian olah sampai ke sisi tertentu. Jadi Prof izin, jadi saya punya 2 sertifikasi itu karena saya ingin belajar terus gitu. Jadi itu mungkin bagian dari spirit yang selalu kita bangun ke depan. Begitu Prof, saya kira presentasi saya hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya tunggu diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke Prof, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.